Tanda hubung, aliansi Master Qin dan para pemimpin aliansi tampak mengerikan. Mereka siap untuk menonton lelucon sejak awal, tetapi kekalahan beruntun Sekte Musim Semi Suci tidak memberi mereka kesempatan untuk tertawa. Ini sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Adapun berbagai kekuatan yang sebelumnya mengejek Sekte Tulang Besi, wajah mereka memerah. Lagi pula, jika mereka mengirim murid luar mereka untuk bertarung dengan Sekte Mata Air Suci, mereka akan beruntung memenangkan 3 dari 30 ronde. Tuan, berdiri di kejauhan, mulut Li Er berkedut. Iron Bond memenangkan ronde ke-20. Menurut perkiraannya, jika Sekte Musim Semi Suci bertarung 30 hingga 40 ronde, mereka pasti akan memenangkan 30 hingga 40 ronde. Tetapi pada akhirnya, itu adalah kebalikan dari situasinya. Si Jingxuan tersenyum. Murid Guru Jun sangat kuat. Matua, mulut Wang Donglin berkedut. Murid tulang besi ini terlalu ganas. Mereka tidak kalah dalam 20 ronde. Ma Yunteng tidak bisa tetap tenang saat ini. Bagaimanapun, bahkan jika sektenya bertarung dengan Sekte Mata Air Suci, akan ada kemenangan dan kerugian. Tantangan itu berlanjut. Lin Jianghang dan murid-murid lain yang bergabung sebelumnya bertarung dan menang dengan mudah. Pada tahun lalu, meskipun akar spiritual mereka tidak berubah, mereka semua memiliki kekuatan murid bela diri tingkat lanjut setelah berbagai sumber daya dan modifikasi tubuh. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Iron Bond tidak memiliki murid top sebanyak sekte top, tetapi murid dasar mereka tidak kalah dengan mereka. Begitu mereka semua tumbuh dewasa, mereka akan menakutkan. Penatua Zhou dari markas sertifikasi menyadari hal ini, itulah sebabnya dia memberi Sekte Tulang Besi evaluasi 3 teratas. Kekuatan sekte tidak ditentukan oleh beberapa orang, tetapi oleh kekuatan keseluruhan. Pil cetakan, ruang cetakan, arai spiritual, menara pelatihan, berbagai sumber daya, berbagai teknik bela diri, ini adalah aset kuat dari murid dasar tulang besi. Bagaimana dengan Sekte Musim Semi Suci? Meskipun itu adalah sekte kelas 5, sumber dayanya terbatas dan pasti tidak akan dibagikan dengan murid luar. Jika murid luar ingin dihargai, mereka harus bekerja keras untuk dipromosikan menjadi murid dalam sehingga mereka dapat menikmati lebih banyak sumber daya. Murid sekte mana yang lebih beruntung? Betul sekali. Itu adalah tulang besi. Meskipun itu adalah sekte baru, meskipun baru berumur 1 tahun. Tetapi sumber daya yang diberikan Jun Changqiao kepada murid-muridnya bertahun-tahun di depan sekte semacam ini. Hari ini, saya datang jauh-jauh ke sini. Jika saya tidak memberi Anda pukulan yang baik, bagaimana saya bisa layak untuk semua sumber daya yang telah saya kumpulkan? Murid-murid sekte luar dari Sekte Mata Air Suci ditekan baik dari segi ranah atau peringkat mereka. Meskipun terkadang ada beberapa yang bisa bertarung dengan lawan mereka selama 20 atau 30 ronde, mereka tetap saja dikalahkan. Sejujurnya, itu adalah penindasan total, ledakan. Murid tulang besi lainnya mengirim murid luar dari Sekte Musim Semi Suci terbang. Jumlah murid luar yang dikalahkan dalam pencarian epik meningkat dari 29 menjadi 30. Ding, murid mengalahkan murid luar dari Sekte Musim Semi Suci. Tingkat penyelesaian misi epik, 20%. Tuan rumah menerima 400 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 16.052.000. Cek. Terakhir kali, dia mendapat 200 poin untuk 20%. Kali ini, dia mendapat 400 poin. Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Jin, setelah 30 ronde, akankah kita mengakhiri kompetisi murid luar di sini? Tidak, Penatua Jin berkata dengan sungguh-sungguh, lanjutkan pertempuran. Jika dia tidak memenangkan satu pun dari 30 pertempuran, wajah apa yang akan dia tinggalkan? Dia harus terus berjuang, bahkan jika dia tidak bisa memenangkan semuanya, dia harus memenangkan setidaknya 10 putaran untuk menyelamatkan wajahnya. Hasil, Sima Zongda, Cui Bujian, Lin Jianghang dan murid-murid lainnya bertarung satu demi satu. Dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka menginjak-injak murid luar dari Sekte Mata Air Suci satu persatu. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Seorang lawan ditendang ke udara oleh Li Tiantian. Kemudian, dia menggunakan Cloud Steps untuk menggantung terbalik di udara dan langsung meledakkannya sejauh 300 meter. Pada saat ini, Iron Bond memenangkan ronde ke-50. Ding, murid mengalahkan murid luar dari Sekte Mata Air Suci 5050, memenuhi kriteria tersembunyi. Tingkat penyelesaian misi epik, 30%. Tuan rumah menerima 200 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 18.052.000. Petik 2. Jun Changqiao terkejut, lalu menyeringai, jadi, masih ada 20 kemenangan tersembunyi. Ketika Li Tiantian menendang lawannya keluar dan mendarat di tanah, ekspresi wajah para seniman bela diri dari berbagai sekte sudah mati rasa. Dari putaran pertama hingga putaran ke-50, itu berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam.
Sekte musim semi suci benar-benar dikalahkan. Siapa yang mengira bahwa sekte kelas 5 akan dipukuli dengan sangat buruk oleh sekte kelas 7? Tangan tetua Jin gemetar. Jika bukan karena kehadiran berbagai kekuatan, wajahnya akan berubah menjadi seram karena marah. Ma Yunteng dan Wang Donglin terdiam. Kekuatan Iron Bone sangat mengejutkan mereka. Kakak muda, kakak senior yang berdiri di samping Murong Xin berkata dengan sungguh-sungguh, ini terlalu sulit dipercaya. Sektenya memiliki kekuatan untuk menyapu sekte kelas 5. Bagaimanapun, itu adalah sekte kelas 2. Tapi sekte kelas 7 melakukannya dengan sangat bersih. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Pertempuran para murid luar, Iron Bone menggunakan kekuatan mereka untuk dengan kejam menamparkan wajah berbagai kekuatan. Bertarung lagi, Penatua Jin berkata dengan suara yang dalam. Jun Changqiao berkata, Penatua Jin, tulang besiku tidak memiliki orang sebanyak sekte mata air sucimu. Jika kita terus bertarung seperti ini, bukankah itu sedikit menggertak? Awalnya, mereka berencana untuk mengirim 53 orang, tetapi pihak lain tidak mau menyerah, jadi mereka hanya bisa membiarkan para murid yang bersorak naik ke atas panggung. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti tidak akan mampu bersaing dengan ribuan murid. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, kirim murid-murid dalam untuk bertarung. Murid luar telah cukup berjuang, dan bahkan misi tersembunyi telah selesai. Langkah selanjutnya pasti akan melawan murid-murid batin. Bagaimanapun, menyelesaikan misi epik lebih penting. Oke, Penatua Jin setuju dan mengangkat tangannya. Seorang pria mengenakan syal hijau berjalan ke lapangan latihan seni bela diri. Kepalanya menunduk sepanjang waktu, dan jelas bahwa tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jun Changqiao, apakah kamu masih ingat aku? Jun Changqiao berkata dengan terkejut, kamu adalah pria syal hijau yang menggoda murid tertuaku di luar kota Qingyang. Murid tulang besi itu langsung tercengang. Ya dewa. Dia berani menggoda kakak senior yang dingin, keberaniannya terpuji. Potong omong kosong. Dai Lu mengangkat tangannya, menunjuk kelompok murid dalam tulang besi dengan aura kuat, dan berkata dengan tatapan dingin, kirim muridmu untuk bertarung denganku. Jun Changqiao melipat tangannya dan berkata, siapa yang ingin kamu lawan? Dai Lu dengan bangga berkata, kirim yang terkuat. Saya ingin mengalahkannya dan memberitahu semua orang di sini bahwa sekte mata air suci bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sekte sampah seperti Anda. Setelah sekte itu kalah 50 pertandingan berturut-turut, saudara Syal Hijau menyadari bahwa kesempatannya telah datang, jadi dia harus tampil baik di depan Penatua Jin. Mungkin pertempuran ini akan memungkinkan dia untuk langsung bangkit dari sekte luar ke posisi murid langsung. Pada saat itu, dia akan memiliki lebih banyak sumber daya dan persediaan, jadi dia tidak perlu mempertimbangkan untuk berlatih. Cek, Jun Changqiao, Anda dan murid-murid Anda benar-benar batu loncatan saya, Dai Lu, di jalan untuk menjadi ahli tertinggi. Yang terkuat, Jun Changqiao mulai mempertimbangkan. Ye Xingchen berkata dengan dingin, pemimpin sekte, karena dia ingin menemukan yang terkuat, murid ini bersedia bertarung dan memberi pelajaran pada pria syal hijau yang sombong ini. Kata-kata ini menyebabkan mulut Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya berkedut. Saudara muda Ye, Anda lebih kuat dari kami, tetapi untuk murid sekte dalam terkuat, tanpa bertanya pada kakak senior, apakah Anda masih memiliki wajah? Saudara Green Shell sombong, secara langsung menantang murid batin terkuat Iron Bone. Ye Xingchen sangat tidak senang, jadi dia mengajukan diri untuk bertarung, memutuskan untuk memberi pelajaran pada pria berkerudung hijau ini. Namun, Jun Changqiao berkata, Penatua Jin, apakah dia murid dalam sekte Guru Jun? Penatua Jin berkata dengan tenang, meskipun murid lelaki tua ini adalah murid luar, dia sudah memiliki kekuatan murid dalam. Jun Changqiao mengerutkan kening. Anda mengatakan Anda akan mengirim murid dalam, tetapi Anda mengirim murid luar, bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas saya? Jun Changqiao, Dai Lu berkata dengan tenang, kamu tidak berani mengirim murid batinia untuk bertarung denganku. Iya, anak ini cukup sombong. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, Xingchen, bertarung. Meskipun agak tidak menguntungkan untuk mengirim murid dalam untuk melawan murid luar, dia tidak tahan melihat pria berjilbab hijau begitu sombong. Cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini adalah dengan membiarkan seseorang yang lebih sombong darinya memberinya pelajaran. Siapa yang paling sombong di Iron Bone? Tanpa ragu, itu adalah Kaisar Malam. Astaga, Ye Xingchen melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan menakutkan, seorang pria dewasa mengenakan syal hijau, kamu benar-benar tidak keberatan kepalamu menjadi hijau. Dai Lu mencibir, hijau melambangkan alam, apa yang kamu tahu? Apa yang aku tahu? Ye Xingchen berdiri di tengah lapangan latihan, matanya dingin,
"Nak, saat pertarungan dimulai, aku akan membuatmu menderita." "Itu juga yang ingin aku katakan." Dailu tersenyum jahat. Wasit berkata, "Kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda." Ye Xingchen berkata dengan tenang, "Murid tulang besi, Ye Xingchen." Dia tidak hanya melaporkan namanya, dia juga melaporkan sektenya. Ini sangat langka. Sebenarnya, bahkan dia tidak mengerti mengapa dia harus melaporkan sektenya. Jika dia harus memberikan alasan, Ye Xingchen merasa bahwa karena dia datang untuk menantang sekte kelas 5, dia harus memberikan wajah kepada master sektenya sendiri. "Murid dari sekte mata air suci, Dailu," kata Dailu. Pada titik ini, reinkarnasi Kaisar Agung hanya beberapa meter dari Devourer. Pertarungan untuk menentukan siapa karakter utama akan segera dimulai. Hah, Dailu benar-benar melepaskan aura master bela diri saat ekspresi bangga muncul di wajahnya. Sejak dia kembali dari Gunung Elang Hitam, dia telah menekan kultivasinya. Bahkan dalam kompetisi kecil sekte, dia hanya mengungkapkan sedikit. Hari ini, dengan begitu banyak kekuatan yang menonton, itu adalah kesempatan sempurna untuk bertindak tegas. Secara alami, dia tidak perlu bersembunyi. Dia ingin memenangkan dukungan dari eselon atas sekte. Seperti yang diharapkan, ketika Dailu merilis kultivasi master bela diri, eselon atas dari sekte mata air suci tercengang. Terutama Penatua Jin, hanya karena dia menerima suap, dia diizinkan naik ke atas panggung. Siapa sangka dia akan diberi kejutan yang begitu menyenangkan. Para murid dari sekte musim semi suci juga tercengang. Sulit untuk percaya bahwa seorang murid yang baru berada di sekte selama setahun sudah menjadi master bela diri. Para murid sekte luar dari sekte mata air suci semuanya telah menembus ke master bela diri. Seperti yang diharapkan dari sekte besar, mereka tidak mengirimnya keluar sekarang karena mereka ingin menyelamatkannya untuk nanti. Para seniman bela diri dari berbagai kekuatan terkejut. Dailu, yang telah sepenuhnya melepaskan kultivasi master bela dirinya, mendengar orang banyak berbicara tentang dia dan kebanggaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Rasanya sangat menyenangkan berada di pusat perhatian. Pada saat ini, Brother Green Scarf bahkan lebih arogan. Dengan bakatnya, dia tidak akan pernah menarik perhatian seumur hidupnya, apalagi mencapai banyak hal. Setelah membangkitkan kekuatan melahap, kekuatannya meroket. Secara alami, dia akan menjadi sombong. Namun, ketika Dailu mengungkapkan kultivasi master bela dirinya, mata Ye Xingchen penuh dengan penghinaan. Saya bertanya-tanya seberapa kuat pria sombong ini. Ternyata dia hanya seorang master bela diri kelas 1. Apa sepotong sampah? Mulai. Teriak wasit. Dailu tersenyum sinis dan berkata, "Aku." Desir. Ye Xingchen menggunakan Cloud Trading Steps dan muncul di depan Dailu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda pernah mengalami perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian?" Senyum Dailu membeku saat ketakutan muncul di matanya. Ledakan, suara tinju terdengar dan embusan angin menyapu. Mata semua orang melebar. Orang ini bernama Ye Xingchen. Aura yang dia keluarkan saat dia menyerang sebenarnya adalah seorang master bela diri. Dan dari kelihatannya, itu lebih dari kelas 2 atau 3. Ding, mengalahkan 110 murid dalam dari sekte mata air suci. Petik 2. Sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Jun Changqiao terkejut dan berkata, bagaimana seorang murid luar dapat dihitung sebagai murid dalam? Sistem berkata, karena misi menentukan bahwa murid luar dari sekte mata air suci, Dailu, sama dengan murid dalam. Saya mengerti. Jun Changqiao berkata, cukup pintar. Namun, Ye Xingchen mengalahkan Dailu yang sombong itu dengan satu pukulan. Bukankah dia terlalu lemah? Di lapangan pencak silat, gelombang udara secara bertahap menghilang. Brother Green Scarf terbaring di tanah, tubuhnya berkedut hebat. Desir, Ye Xingchen berjalan mendekat dan menginjak wajahnya. Dia berkata dengan dingin, bocah, berdiri dan jadilah sombong. Adegan ini akrab, tidak buruk. Di awal buku, Jun Changqiao menginjak wajahnya dan membujuknya untuk bergabung dengan klan tulang besi. Pada akhirnya, dia menolak dan dipukuli. Pertama, dia diinjak oleh seorang transmigran. Sekarang, dia diinjak oleh seorang kaisar yang terlahir kembali. Betapa menyedihkan. Dailu tidak sadar, dia masih berpikir, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah memperoleh kekuatan devouring dalam pertempuran pertamanya untuk pamer, tetapi dia dipukuli sampai kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Mustahil, mustahil. Saya memiliki kekuatan devouring dan tingkat kultivasi saya meningkat dengan cepat. Bagaimana seorang murid klan tulang besi bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Dailu tidak mengerti. Ini adalah kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Belum lagi Ye Xingchen, bahkan Zhang Wei dan yang lainnya bisa dengan mudah mengalahkannya. Kecuali, dia menggunakan kekuatan devouring. Namun, selama ini, Dailu hanya mempelajari cara menyerap tumbuhan dan binatang.
Dia tidak bisa menyerap seniman bela diri seperti yang dia inginkan. Kemudian, dia ingat adegan ketika dia menyerap Elder Ghost. Dia menduga bahwa jika dia ingin menyerap energi spiritual manusia, dia hanya bisa mengaktifkannya dalam situasi hidup dan mati. Itu tidak cukup berbahaya sekarang. Itu tidak cukup putus asa. Karena itu, meskipun wajah Dailu diinjak, dia masih mengejek dengan susah payah. Kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Ye Xingchen sedikit mengernyit. Sepotong sampah di bawah kakinya berani mengejeknya. Suara mendesing. Ye Xingchen mengangkat kakinya dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Ledakan. Dia menginjak wajah Dailu, membuatnya memuntahkan seteguk darah. Sangat bagus. Siksa aku dengan seluruh kekuatanmu. Tempatkan saya dalam situasi putus asa dan buat saya berjuang untuk bertahan hidup. Ketika kekuatan devouring diaktifkan, saya akan mengambil semua energi spiritual di tubuh Anda. Bang, bang, bang. Ye Xingchen menginjak Dailu beberapa kali lagi, membuatnya pusing dan memuntahkan darah. Namun, dia masih tidak bisa mengaktifkan devouring power. Itu tidak cukup menyedihkan, itu bahkan tidak dekat dengan kematian. Meskipun wajahnya tertutup jejak kaki, Dailu masih mencoba menyeringai untuk memprovokasi Ye Xingchen, yang memiliki temperamen buruk. Anak nakal, beraninya kau tertawa setelah disiksa seperti ini. Anda benar-benar sombong. Ye Xingchen terus menginjak wajah Dailu, membuat mulut para penonton berkedut hebat. Apakah murid sekte musim semi suci itu gila? Dia jelas kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tetapi dia masih menggunakan senyumnya untuk memprovokasi lawannya dan memukulinya. Mereka tidak mengerti, ini adalah strategi Dailu, untuk meledak dalam situasi putus asa. Tak perlu dikatakan, saat Ye Xingchen menginjak wajah Dailu lagi dan lagi, lukanya menjadi lebih serius. Tiba-tiba, aura aneh muncul dari tubuh saudara selendang hijau, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Bersama dengan wajahnya yang garang, dia terlihat sedikit menakutkan. Itu datang. Kekuatan devouring saya yang menakutkan yang dapat menyerap seniman bela diri. Bang, Ye Xingchen menginjak Dailu lagi. Darah menyembur keluar dari mulut Dailu. Sama seperti atribut di tubuhnya akan melonjak, pikiran dan tubuhnya tiba-tiba terganggu. Dia tidak tahan dengan siksaan dan pingsan. Aura di tubuhnya seperti banjir. Setelah tuannya pingsan, ia mundur seperti air pasang, akhirnya bersembunyi di dalam darah dan meridiannya. Semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika Dailu masih memiliki pikirannya, dia pasti akan menangis. Setelah menderita begitu banyak kerusakan, dia akan melakukan serangan balik yang putus asa. Bagaimana dia bisa pingsan? Ledakan. Ye Xingchen menendang Dailu yang pingsan keluar dari arena dan berkata dengan acuh tak acuh, sekte mata air suci Anda berani mengirim sampah semacam ini. Apakah Anda yakin tidak meminta untuk dipermalukan? Strategi Dailu benar, ketika dia dalam situasi putus asa, dia bisa mengaktifkan kekuatan melahap. Tapi pertama-tama, dia harus selamat dari situasi putus asa ini. Menghadapi tendangan keras Ye Xingchen, Brother Green Scarf tidak bisa menstabilkan pikirannya dan pingsan. Kekuatan melahap yang akan meletus segera ditarik kembali. Jadi, dia dipukuli tanpa alasan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini harus dikatakan, ini adalah tragedi besar. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia kuat, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Penatua Jin sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia membiarkan Dailu bertarung, tetapi dia dikalahkan dalam satu gerakan dan diinjak berulang kali. Itu adalah aib bagi sekte musim semi suci. Tidak ada jalan lain, Ye Xingchen terlalu kuat, bahkan jika dia mengirim King Lin Feng, dia juga akan kalah. Satu-satunya hiburan adalah dia menggunakan murid luar untuk menguras murid terkuat dari sekte tulang besi. Penatua Jin melambaikan tangannya, seorang murid batin berjalan ke bidang seni bela diri, matanya berkedip karena marah. Tidak ada murid dari sekte musim semi suci yang bisa mentolerir kekalahan begitu banyak rekan muridnya, jadi dia harus menang. Jun Changqiao berkata, Yuhua, pergi. Ya, Yang Yuhua melangkah maju. Murid sekte tulang besi, Yang Yuhua. Murid sekte musim semi suci, Qi Fan. Mulai, kata wasit, desir. Qi Fan menyerang lebih dulu, melakukan tinju 36 jalan surga, yang langsung berubah menjadi bayangan tinju. Dia adalah murid batin senior dari sekte mata air suci dan memiliki akar spiritual tingkat atas. Meskipun dia hanya seorang master bela diri kelas 1, teknik tinju dan auranya jelas jauh lebih kuat daripada Dailu. Kekuatan setiap pukulan setidaknya 40.000 pound. Ini adalah murid batin sejati dari sekte musim semi suci. Para murid sekte tulang besi tidak beruntung. Desir. Yang Yuhua melangkah terhuyung-huyung dan menyilangkan tangannya. Jelas bahwa dia ingin menggunakan tubuhnya untuk melawan. Melihat ini,
Semua orang menggelengkan kepala. 36 Paths of Heaven Fist adalah teknik tinju unik dari Sekte Mata Air Suci. Setelah dilakukan, itu akan membentuk momentum tanpa akhir. Jika seseorang memilih untuk bertahan, mereka pasti akan jatuh ke dalam keadaan pasif mutlak. Bang, 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 bayangan tinju itu seperti bola meriam saat mereka membombardirnya. Meskipun setiap serangan membawa kekuatan sekitar 40.000 jin, Yang Yuhua, yang telah menerima serangan terberat, berdiri di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. Dia bahkan tidak membuka penghalang segel, itu mudah. Mata semua orang melebar, para murid tulang besi akan baik-baik saja bahkan jika mereka terpaksa mundur setengah langkah. Qi Fan, yang telah melakukan serangkaian teknik tinju, juga tercengang. Bahkan jika itu adalah binatang buas besar dengan kulit kasar dan daging tebal, itu masih akan dipaksa mundur beberapa langkah di bawah pengeboman gilanya. Yang Yuhua mengambil keuntungan dari keadaan tercengang yang lain untuk menyerang dengan tinju pecah. Pukulan ini sangat cepat sehingga Qi Fan hanya bisa menyilangkan tangannya untuk membela diri. Tidak sopan untuk tidak membalas. Tinju Yang Yuhua, yang dipenuhi dengan energi spiritual, runtuh. Bang! Qi Fan menerima pukulan terberat dari serangan itu dan dikirim terbang mundur. Wajahnya berkerut saat rasa sakit yang hebat menyebar ke lengannya. Yang Yuhua, seorang master bela diri kelas 2, dengan dukungan dari tinju pecah, bisa meninju dengan kekuatan 55.000 jin. Bagaimana mungkin seorang master bela diri peringkat 1 menerima serangan seperti itu? Buk, buk, buk. Qi Fan terhuyung mundur sampai dia keluar dari arena. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, kakinya menyerah dan dia berlutut di tanah. Ding, mengalahkan 210 murid dalam dari Sekte Mata Air Suci. Petik 2. Mulut seniman bela diri yang menonton berkedut. Sulit untuk menerima bahwa seorang murid batin dikirim terbang dengan satu pukulan. Qin Haoran dan para pemimpin aliansi juga tercengang. Bagaimana mungkin sekte yang tidak memiliki peringkat memiliki begitu banyak murid yang kuat dalam waktu singkat dalam setahun? Penatua Jin sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Di depan sekte mereka sendiri, di depan semua kekuatan, mereka kalah 52 pertandingan. Tidak ada yang bisa mengendalikan emosi mereka. Mendesah. Jun Changqiao berkata, Xuanzu, naik ke atas panggung. Ya, Song Xuanzu berjalan ke arena dan berdiri di sana dengan bangga. Sekte musim semi suci mengirim murid batin lainnya, yang juga merupakan master bela diri peringkat 1. Di sekte kelas 5, ada 2 cara untuk menjadi murid batin. Salah satunya adalah memiliki akar roh yang sangat baik, dan yang lainnya harus kuat. Cara kedua adalah menjadi master bela diri. Jika akar rohnya bagus dan tingkat kultivasinya tinggi, mereka akan menjadi murid langsung. Tentu saja, seorang murid dengan akar roh yang baik secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Misalnya, murid bela diri peringkat 8 Mo Sang Fei, yang dikalahkan oleh Li Qingyang di Gunung Musim Semi Roh, menjadi guru bela diri peringkat 2 dalam setahun. Sayangnya, itu terlalu lambat. Li Qingyang hanya seorang murid bela diri peringkat 4 pada waktu itu. Sekarang, dia tidak hanya memiliki akar roh yang sangat baik, dia juga memiliki kultivasi master bela diri peringkat 5. Dengan perbandingan ini, kesenjangan di antara mereka tidak kecil. Murid tulang besi itu adalah murid bela diri. Sekte musim semi suci mengirim master bela diri, dia seharusnya bisa mendapatkan kemenangan pertama. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Dimungkinkan untuk bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi di alam yang sama, tetapi sangat sulit untuk menang melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Hati Old Man Song ada di mulutnya. Putranya baru saja pulih dari kelumpuhannya. Terlalu berbahaya baginya untuk bertarung melawan master bela diri sebagai murid bela diri. Namun, setelah pertandingan dimulai, Song Xuanzu mengandalkan berbagai teknik bela diri sekte untuk menekan lawannya dalam semua aspek dalam waktu singkat. Terutama ketika dia mengambil kesempatan untuk menggunakan Mountain Splitting Palm, kekuatan ledakannya telah mencapai 30.000 jin. Kekuatan ledakan lawannya hanya 25.000 jin. Wajah Patua Song menjadi kosong saat dia merasakan energi spiritual yang berasal dari serangan telapak tangan Zhang Xuan. Anakku, apakah dia sekuat itu? Ledakan. Song Xuanzu pergi ke belakang dan menggunakan tinju meledak terus-menerus, langsung meledakkan murid sekte musim semi suci, yang satu tingkat lebih tinggi darinya, keluar dari bidang pelatihan. Meskipun dia tidak sebersih kakak-kakak seniornya, dia telah menekan lawannya dari awal hingga akhir. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius sekali dalam seabad setelah dia berdiri dari kelumpuhannya dan berlatih keras di sekte tulang besi. Melihat putranya mengalahkan lawannya dan melihat punggungnya, Patua Song tidak bisa mengendalikan dirinya dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Song Xuanzu mengalahkan master bela diri peringkat 1 sebagai murid bela diri puncak. Dia tidak hanya membuktikan dirinya,
Tetapi dia juga memberitahu para penonton bahwa murid-murid Sekte Tulang Besi bisa melampaui level mereka. Eselon atas Sekte Musim Semi Suci memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dan ini ditakdirkan untuk terus menjadi jelek, karena Zhang Wei dan yang lainnya yang lebih kuat dari Song Xuanzu naik satu demi satu dan mengalahkan murid-murid dalam dari Sekte Mata Air Suci. Ding, mengalahkan 1010 murid dalam Sekte Musim Semi Suci. Petik 2. Ding, murid mengalahkan murid dalam dari Sekte Musim Semi Suci. Tingkat penyelesaian misi epik 50%. Tuan rumah menerima 400 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 22.052.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi Sekte meluap. Jun Changqiao sangat senang dengan performa kuat muridnya, jadi dia membuka kolom item yang dibeli dan menghabiskan 500 poin kontribusi untuk membeli 10 botol cairan pengubah aptitude. Setelah pertempuran, dia akan memberikannya kepada para murid yang telah mendapatkan wajah untuk sekte tersebut. Dia tidak bisa memberi setiap murid sebotol untuk saat ini, tetapi dia pasti akan mencatat pencapaian mereka dan memberi penghargaan kepada mereka di masa depan. Murid luar dari Sekte Tulang Besi sudah sangat kuat dalam 1 tahun kultivasi ini. Jika mereka ingin meningkatkan akar roh mereka, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Penatua Jin, Jun Changqiao berkata, apakah kamu ingin melanjutkan? Penatua Jin tidak mengatakan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya dengan wajah muram. Seorang murid batin dengan kekuatan master bela diri peringkat 3 berjalan keluar lagi. Ini berarti dia ingin melanjutkan pertempuran. Jun Changqiao secara alami tidak akan mundur dan membiarkan Long Xiang bertarung. Hal yang paling merepotkan adalah, itu sudah pertempuran ke-61, dan hanya Ye Xingchen dari Sekte Tulang Besi yang bertarung. Yang lain belum naik. Ledakan, Long Xiang, yang merupakan yang terkuat di antara murid-murid luar, dengan bersih mengalahkan lawannya dan memenangkan pertempuran ke-11 murid-murid dalam. Penonton pun tenang. Dalam 61 pertempuran, Sekte Tulang Besi telah memenangkan 61 pertempuran. Pikiran dan otot mereka sudah mati rasa. Pertempuran sekte dalam berlanjut dan Jun Changqiao mengirim Ling Yuanshui untuk pertempuran berikutnya. Meskipun gadis itu agak pemalu, dia menggunakan Rupturing Fist dan Splitting Mountain Palm di awal pertempuran. Dia mengirim lawannya terbang seolah-olah dia mencoba membunuh seorang master. Kemudian dia bertarung dalam 2 pertempuran lagi. Pada titik ini, semua murid sekte luar yang pergi ke Death Valley, kecuali Zhou Hong, bertarung dan mengalahkan lawan mereka, meningkatkan jumlah total kemenangan menjadi 64. Sudut mulut berbagai kekuatan berkedut hebat. Sebelum pertempuran dimulai, siapa yang mengira bahwa bukan tulang besi yang dikalahkan, tetapi Sekte Mata Air Suci. Terlalu menakutkan, seru Ma Yunteng. Murid-murid yang dibawa oleh Jun Changqiao, bahkan jika murid-murid Sekte Gunung Chang datang untuk bertarung, mereka pasti akan dikalahkan satu demi satu. Si Jingxuan tersenyum, seperti yang saya katakan, jika tulang besi pemimpin Sekte Jun tidak memiliki kekuatan, bagaimana mereka berani menantang Sekte Mata Air Suci? Li Er benar-benar diam, 64 kemenangan, bahkan istana Miao Huanya tidak bisa melakukannya. Murong Xin berbisik, jadi sektenya sangat kuat. Huff, kakak senior berkata dengan ringan, ini adalah sekte kelas 5, bagaimana bisa begitu lemah, sungguh memalukan. Dia masih tidak mengerti, bukan karena Sekte Mata Air Suci lemah, itu karena tulang besi terlalu kuat. Selanjutnya, tidak perlu bertarung lagi, karena Sekte Musim Semi Suci yang kalah 64 pertempuran tidak hanya kehilangan wajah Sekte kelas 5, tetapi juga kehilangan pakaian dalam mereka. Namun, Penatua Jin mengirim murid lain untuk bertarung. Murid Sekte dalam ini tampak berusia hampir 30 tahun, dan kekuatannya berada pada level Master Bela Diri kelas 4. Selama waktu ini, bukan karena Sekte Mata Air Suci tidak mengirim Master Bela Diri kelas 4, tetapi mereka masih kalah dari murid Master Bela Diri kelas 2 tulang besi. Menghadapi sekelompok orang aneh dengan semua jenis sumber daya, tanpa penekanan level absolut, mustahil untuk menang. Jun Changqiao awalnya berencana mengirim Tian Qi untuk bertarung. Ma Yongning menawarkan diri, pemimpin sekte, tolong biarkan aku bertarung. First Black dan Second Black keduanya keluar, membuat Liu Wanshi sangat senang. Dia sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk bertarung. Jun Changqiao berkata, baiklah. Ma Yongning melangkah ke bidang seni bela diri. Dia masih memeluk pedang yang telah dipotong dan disambungkan kembali. Dia berkata dengan bangga, ayo bertarung dengan senjata. Murid Sekte Musim Semi Suci memandang Penatua Jin, dan setelah menerima instruksinya, dia mengeluarkan pedang sepanjang 3 kaki. Murid dari Sekte Musim Semi Suci, Lan Jing. Murid klan tulang besi, Ma Yongning. Setelah melaporkan nama mereka, para seniman bela diri dari berbagai sekte sedikit terdiam. Mereka berdua sudah sangat tua, terutama Ma Yongning dari Ironbone. Dia tampak seperti berusia hampir 40 atau 50 tahun, tetapi dia masih seorang murid.
Seberapa miskin dia? Aku baru 29. Siapa yang berusia 40 atau 50 tahun? Ma Yongning berkata, saat pertandingan dimulai, kamu yang melakukan langkah pertama. Karena begitu pedangku terhunus, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lan Jing, pria parubaya ini benar-benar sombong. Mulai, teriak wasit, dentang, Lan Jing menghunus pedang panjangnya dan berlari ke depan. Dalam prosesnya, pergelangan tangannya bergetar dan dalam sekejap, bunga pedang yang rumit terjalin. Teknik pedang gelombang pasang, ini adalah keterampilan pedang kelas atas. Semua orang berseru, menghadapi bunga pedang yang seperti gelombang, Ma Yongning tersenyum tipis. Dia meletakkan pedangnya dan meletakkan tangan kanannya di gagangnya. Wos, dalam sekejap, niat pedang tebal dan berat meresap di sekelilingnya, memancarkan aura sunyi yang sepertinya berasal dari gurun utara. Niat pedang ini, seorang ahli berseru, dia seorang pembudidaya pedang. Apa? Semua orang melebarkan mata mereka. Pembudidaya pedang dan pembudidaya pedang sangat langka di benua bintang jatuh. Dentang, pada saat ini, Ma Yongning maju selangkah dan menghunus pedangnya, yang memiliki tanda-tanda perbaikan yang jelas. Aura sepi langsung meledak seperti badai pasir. Pedang gurun utara, suara mendesing, aura pedang melesat keluar dan menghancurkan bunga pedang seperti gelombang dengan momentum yang kuat. Oh tidak, mata Lan Jing dipenuhi dengan kengerian. Dia buru-buru mundur keluar arena. Ledakan, aura pedang tebal menebas lantai batu, meninggalkan bekas pedang sepanjang 5 meter. Lan Jing, yang telah melarikan diri keluar arena, sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Pedang Ma Yongning tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia akan terbelah. Iron Bone memenangkan ronde lagi. Pada saat ini, berbagai kekuatan tidak peduli dengan 65 kemenangan. Apa yang mereka pedulikan adalah bahwa murid tulang besi yang tampaknya tua itu sebenarnya adalah seorang pembudidaya pedang. Jun Changqiao juga sedikit terpana. Dia telah bertarung dengan Ma Yongning sebelumnya, dan dia tidak sekuat ini saat itu. Wow, Liu Wanxi berseru dengan penuh semangat, sangat kuat. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Ma Yongning perlahan menyarungkan pedangnya. Kebanggaan seorang pembudidaya pedang muncul di wajahnya. Ding, murid mengalahkan 1515 murid dalam dari Sekte Mata Air Suci, memenuhi kriteria tersembunyi. Tingkat penyelesaian misi epik, 60%. Tuan rumah menerima 200 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 19.052.000. Petik 2. Tampaknya untuk memenuhi kriteria tersembunyi, dia harus mengalahkan beberapa orang lagi selain jumlah asli orang yang telah dia kalahkan. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Jin, maafkan aku. Aku memenangkan ronde lagi karena keberuntungan. Semua orang pingsan. Pemimpin hebat Jun, Anda Iron Bone memenangkan 65 ronde karena keberuntungan. Anda hampir membuat sekte musim semi suci menangis. Lebih tua, King Lin Feng tidak tahan lagi dan berkata, murid meminta untuk bertarung. Penatua Jin menekan amarahnya yang tak ada habisnya dan menaruh harapan besar pada King Lin Feng. Lin Feng, kamu harus menang. Ya, King Lin Feng berjalan ke atas panggung dan berhenti di tengah, ekspresinya sangat bermartabat. Dia tidak bisa menerima bahwa adik laki-lakinya telah kalah 65 ronde, jadi dia harus memenangkan pertempuran ini bagaimanapun caranya. Murid langsung sekte musim semi suci sedang bertarung. Kita seharusnya mengirimnya lebih awal untuk meningkatkan moral para murid nanti. Dilihat dari auranya, Tuan Muda Lin Feng setidaknya adalah guru bela diri kelas 6. Tes, seorang master bela diri ekstrim tingkat ini harus memiliki setidaknya 80.000 jin kekuatan. Ketika King Lin Feng memasuki panggung, berbagai faksi akhirnya menyadari bahwa Sekte Mata Air Suci harus menganggap ini serius. Jika Penatua Jin tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan muntah darah. Sekte musim semi suci kami telah menganggap serius pertempuran ini, tetapi kami tidak bisa menang sama sekali. Aliansi Master Qin dengan dingin berkata, Tuan Muda Lin Feng memiliki akar spiritual tingkat tertinggi dan juga seorang guru bela diri tingkat ekstrim. Belum lagi seorang murid dari Sekte Tulang Besi. Bahkan jika Jun Changqiao itu bertarung, dia akan kejam dihajar. Akhirnya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Master Sekte Pedang Panjang dan Master Aliansi tertawa. Dalam 65 putaran, para murid tulang besi telah memenangkan 65 putaran, yang membuat mereka merasa kecewa. Sekarang King Lin Feng akan bertarung dan memancarkan aura yang kuat, mereka segera bersemangat. Tapi, bahkan jika mereka bisa memenangkan satu putaran, itu akan sia-sia. Orang ini tidak lemah. Jun Changqiao memegang dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Zuiji, kamu pergi dan temui dia. Ya, Xiao Ziji berjalan mendekat. Berdiri di tengah panggung, dia berkata, Sekte Tulang Besi, Xiao Ziji. Xiao Ziji,
Semua seniman bela diri terkejut dan memandang Murongsin, yang sedang menonton pertempuran dari jauh. Kakak muda, kakak perempuan senior juga terkejut. Mungkinkah Xiao Zuiji ini mantan tunanganmu? Dia bertanya. Murongsin tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang cerah tertuju pada pria yang berdiri dengan bangga di atas panggung. Dia berpikir, rekan muridmu sangat kuat. Bagaimana denganmu? Mungkinkah pemuda ini adalah Xiao Zuiji, yang diceraikan oleh kejeniusan keluarga Murong? Itu dia, aku dengar tahun lalu, dia mewakili Sekte Tulang Besi di kompetisi Sekte Besar Kabupaten Azure Sun dan memenangkan kejuaraan. Bukankah dia menjadi sampah? Mungkinkah Murongsin datang ke Sekte Mata Air Suci untuk melihat tunangannya yang sudah bercerai? Dia sekarang adalah murid kelas 2 dari Sekte Suci Lili, sementara Xiao Zuiji berada di Sekte Tulang Besi kelas 7. Keduanya ditakdirkan untuk berada di dunia yang berbeda. Diceraikan oleh seorang wanita, sungguh memalukan. Meskipun seniman bela diri dari berbagai kekuatan sedang berdiskusi dengan suara rendah, setiap kata terdengar jelas oleh Xiao Zuiji, membuatnya mengepalkan tinjunya. Murongsin mengerutkan kening. Mengapa orang-orang ini begitu banyak bicara? Xiao Zuiji menoleh, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya, seolah memberitahunya. Apakah Anda mendengar itu? Ini adalah kerugian yang Anda bawa kepada saya saat itu. Ya, Anda dapat menggunakan ketidaktahuan Anda untuk melalaikan tanggung jawab Anda saat itu. Tetapi sebagai seorang pria, bagaimana saya bisa menebus martabat yang menginjak-injak saya? Murongsin tidak berani menatap mata Xiao Zuiji, karena menatap mata acuh tak acuh itu hanya akan membuatnya semakin merasa bersalah. Fiuh, Xiao Zuiji menghela nafas. Seperti yang pernah dikatakan pemimpin sekte, dia harus mengambil kembali apa yang hilang dengan tangannya sendiri. Yang hilang darinya adalah martabat seorang pria. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? 2 tahun kemudian, dia akan naik ke Sekte Suci Lili, berdiri di depan orang-orang tinggi dan perkasa itu, mengeluarkan surat cerai, dan menceraikan wanita ini yang membawa penghinaan tanpa akhir kepadanya. Tidak meyakinkan, kalau begitu mari kita bertarung. Murid dari Sekte Musim Semi Suci, King Lin Feng. King Lin Feng melaporkan namanya, dan kemudian berkata, saya bersimpati dengan Anda. Ini adalah simpati sejati, bukan ejekan. Di dunia di mana pria dominan, diceraikan oleh seorang wanita pasti akan membawa pukulan fatal bagi martabatnya. Xiao Zuiji tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sangat berterima kasih kepada wanita itu. Jika dia tidak memutuskan pertunangan saat itu, saya, Xiao Zuiji, tidak akan berada di tempat saya hari ini. Dia berhenti sejenak. Cukup, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan bangga, aku juga tidak akan menjadi murid klan tulang besi. Wajah rekan-rekan murid di belakangnya juga dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka sangat senang bahwa mereka telah menjadi murid Iron Bone Clan. Mereka mampu berdiri di sini dan menantang gunung yang tidak dapat diatasi. Upaya Jun Changqiao tidak sia-sia. Para murid memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap tulang besi. Mulai, kata wasit, Su, King Lin Feng membentuk segel dengan kedua tangan. Energi rohnya melesat keluar dan membentuk telapak tangan besar yang menyapu dengan kekuatan besar. Segel pengumpul roh. Dalam sekte musim semi suci, hanya eselon atas dan murid langsung yang bisa mempelajari keterampilan bela diri tingkat tinggi. Hufet, jejak telapak tangan melesat turun dari atas, dan kekuatan yang dibawanya meningkat dengan cepat, langsung menembus tanda 50.000 jin. Sangat kuat, semua orang berseru. Dengan dukungan teknik seni bela dirinya, kekuatannya sebanding dengan Wuzong kelas 1 biasa. Ini adalah kekuatan murid langsung dari sekte musim semi suci. Kakak perempuan senior yang berdiri di samping Murongsin berkata dengan lemah, King Lin Feng tidak buruk. Bagaimana orang itu bisa bersaing dengannya? Nada suaranya terdengar seolah-olah dia sedang memuji seorang murid dari sekte kelas 5, dan orang itu seharusnya merasa terhormat. Itu tidak bisa dihindari. Para murid dari sekte kelas 2 secara alami arogan. Ketika Murongsin membawa orang-orang dari sekte Suci Lili untuk memutuskan pertunangan, menghadapi keluarga Xiao dan Xiao Zuiji, kesombongannya bahkan lebih kuat. Ketika jejak telapak tangan hendak ditekan, Xiao Zuiji maju selangkah dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Energi roh di topan melonjak dan berkumpul di tangan kanannya. Bang, eksplosif fist digunakan untuk menghadapi serangan secara langsung. Bom, saat tinju dan jejak telapak tangan besar bertabrakan, gelombang udara yang kuat mendesing keluar dan menyapu debu di sekitarnya. Berdebar, 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 Xiao Zuiji dan King Lin Feng keduanya mundur 5 langkah sebelum stabil pada saat yang sama. Ini, semua seniman bela diri melebarkan mata mereka. Murid tulang besi dan murid langsung sekte mata air suci sebenarnya tidak dirugikan. Wang Donglin berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun anak itu hanya seorang master bela diri kelas 5, dia juga seorang master bela diri yang ekstrim. Dari pertukaran pukulan awal, semua seniman bela diri dapat melihat bahwa Xiao Zuiji juga seorang ahli bela diri yang ekstrim.
Mulut mereka berkedut keras. Untuk mencapai tingkat ekstrim, persyaratan paling dasar adalah memiliki akar spiritual yang ekstrim. Bagaimana mungkin Sekte Tulang Besi memiliki murid yang begitu berani? Mata cerah Murong Xin bersinar karena terkejut. Dia, akar spiritualnya yang ekstrim telah pulih. Anda, King Lin Feng berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Cukup, Xiao Ziji bergegas dengan Cloud Trading Step. Lengan kiri dan kanannya masing-masing menggunakan Explosive Fist dan Mountain Splitting Palm. Aura yang kuat meledak, membentuk gelombang angin. Ledakan, ledakan, dalam sekejap, dua master bela diri ekstrim bertukar puluhan pukulan, masing-masing dengan kekuatan 50.000 pound. Pertempuran itu luar biasa. Ini jelas merupakan pertempuran paling seru sejak awal tantangan. Karena murid tulang besi pada dasarnya sepihak, tidak ada yang namanya hasil imbang. Semua seniman bela diri tercengang. Mereka mengira bahwa murid langsung Sekte Mata Air Suci akan mampu menghancurkan Sekte Tulang Besi. Siapa yang mengira bahwa murid yang mereka kirim tidak lebih lemah dari King Lin Feng? Hari ini, kekuatan murid-murid fraksi tulang besi telah benar-benar menyegarkan pemahaman mereka tentang fraksi tulang besi. Itu juga benar-benar menamparkan wajah mereka berkali-kali. Bang, ledakan, gerakan Xiao Ziji sangat berani, tinju peledak dan telapak pemisah gunung sering digunakan. Meskipun dia satu tingkat lebih rendah dari King Lin Feng dalam hal tingkat kultivasi, kekuatannya tidak kurang dari lawannya. Ini berasal dari teknik seni bela diri. Meskipun Explosive Fist dan Mountain Splitting Palm tidak setinggi teknik seni bela diri tingkat tinggi, selama mereka dipahami secara ekstrim, mereka dapat memberikan kekuatan tempur yang kuat. Ledakan, ledakan, kedua belah pihak bertukar lebih dari 10 pukulan. King Lin Feng mundur lebih dari 10 langkah, ekspresinya sedikit berubah. Lengannya yang menanggung beban kekuatan itu mati rasa. Xiao Ziji berdiri di tempat dengan ekspresi tenang. Kekuatan mereka setara, tetapi dalam hal kekuatan fisik, King Lin Feng jauh lebih rendah. Cukup, langkah Cloud Trading digunakan. Xiao Ziji meluncurkan putaran serangan baru dan kekuatan yang dia lepaskan sekuat sebelumnya. Orang ini tampaknya mempertaruhkan nyawanya sejak awal. Bisakah tubuhnya menerimanya? Selama King Lin Feng menstabilkan situasi, dia pasti akan membuatnya lelah. Meskipun dia setara dengan Tuan Muda Lin Feng, dia hanya tahu cara meledak. Sekali melihat dan kamu dapat mengatakan bahwa dia adalah pria bur yang belum mengalami pertempuran yang sebenarnya. Jun Changqiao tertawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Sekelompok orang bodoh. Murid saya bermain seperti ini karena dia kuat dan berkemauan keras. Kalian tidak berhak berkomentar di sini. Tubuh Xiao Ziji tidak hanya sedikit lebih kuat. Tidak hanya dia tidak merasakan sedikit pun kelelahan, dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. King Lin Feng secara alami tahu bahwa jika dia berlarut-larut dan menghabiskan energi rohnya, dia akan memiliki peluang untuk menang. Tapi prasyaratnya adalah, dia harus bisa bertahan sampai Su Zimo kelelahan. Untuk saat ini, Xiao Ziji semakin berani. King Lin Feng secara bertahap dirugikan. Bertahan selama lebih dari 10 menit adalah batasnya. Tidak, dia harus menemukan kesempatan untuk mengalahkan musuh dalam satu pukulan. Cukup, King Lin Feng memanfaatkan celah dalam serangan Xiao Ziji dan mundur dengan cepat. Kemudian, dia melompat ke udara dan dengan cepat membentuk segel, berteriak, segel pengumpulan roh agung. Huf-hufet, energi spiritual kekerasan meledak dari tubuhnya, langsung mengembun menjadi telapak tangan tebal dan berat yang lebarnya 5 atau 6 meter. Kemudian, tanpa ampun menekan Xiao Zuiji. Segel pengumpul roh agung, ini adalah salah satu dari sedikit teknik seni bela diri tingkat tertinggi dari Sekte Musim Semi Suci. Seorang murid benar-benar dapat menggunakannya. Ketika King Lin Feng memadatkan cetakan telapak tangan yang berat, para seniman bela diri dari berbagai faksi berseru. Alis tetua Jin mengendur, dan senyum langka akhirnya muncul di wajahnya. Murid pribadi telah menggunakan kartu trufnya, dan pertempuran telah berakhir. Sekte Musim Semi Suci kita akhirnya memenangkan pertempuran pertama. Meskipun sedikit terlambat, setidaknya kita bisa memenangkan kembali wajah di antara para murid top. Segel pengumpul roh agung menekan dengan momentum yang berat, dengan kekuatan lebih dari 150.000 pound, dan embusan angin meniup rambut dan pakaian para seniman bela diri yang paling dekat dengan pertempuran. Mereka semua menahan napas karena terkejut. Untuk dapat melepaskan diri dari serangan intensif dan menggunakan telapak tangan yang kuat, murid pribadi Sekte Mata Air Suci benar-benar kuat. Mata Wang Donglin serius. Kekuatan segel pengumpul roh agung sebanding dengan kekuatan Wuzong kelas 5. Ini berbahaya, kata Ma Yunteng. Ketika King Lin Feng memadatkan cetakan telapak tangan yang kuat, para seniman bela diri dari berbagai faksi yang menonton pertunjukan percaya bahwa Xiao Ziji berada dalam waktu yang buruk. Mungkin pertempuran ini juga akan berakhir. Tapi Jun Changqiao tidak berpikir begitu. Dia tidak khawatir tentang muridnya sama sekali. Menginjak, Xiao Ziji menginjak tanah,
dan otot-ototnya langsung menguat. Kemudian, dia bertemu dengan telapak tangan dengan kedua tangan, mengangkat langit. Dia akan mengambilnya secara langsung. Arogan. Bagaimana jejak telapak tangan yang begitu kuat dapat ditentang oleh tubuh kedagingan? Apakah dia tidak takut hancur berkeping-keping? Pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi menggelengkan kepala. Jika dia lebih kuat dari King Lin Feng, dia bisa menghadapinya dengan tubuhnya. Tetapi jika dia satu kelas lebih rendah, mengambil sidik jari seberat 150.000 pon tidak diragukan lagi meminta penghinaan. Dia terlalu ceroboh. Murong Xin mengerutkan kening. Bahkan jika Xiao Ziji bisa mengambil segel pengumpul roh agung, dia pasti akan terluka. Bagaimana dia akan menghadapi musuh? Pilihan paling bijak adalah menghindar dan terus menguras tenaga lawannya. Hanya dengan begitu dia bisa memiliki kesempatan untuk menang. Kedua belah pihak berimbang. Melelahkan lawannya adalah pilihan yang tepat. Untuk mengambil kartu truf lawan secara langsung sudah pasti Abu Rishman. Kakak senior berkata dengan ringan, dengan metode bertarung ini, cepat atau lambat dia akan mati dengan menyedihkan. Tidak heran kakak muda memutuskan pertunangan dengannya. Segel pengumpulan roh agung runtuh dan lapangan latihan seni bela diri menjadi gelap. Xiao Ziji berdiri di bawah dengan telapak tangan tergenggam, memberikan perasaan tidak penting. Ayo, tatapannya menajam, dan otot-ototnya menonjol sekali lagi. Setiap satu dari mereka tampaknya telah marah 1000 kali. Sayangnya, dia mengenakan seragam sekolahnya, sehingga para seniman bela diri dari berbagai faksi tidak bisa melihatnya. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan peduli, karena semua perhatian mereka tertuju pada sidik jari yang menekan. Boom! Segel pengumpulan roh yang berat menekan dengan keras. Saat itu bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Ziji, gelombang angin yang lebih kuat tercipta. Para pembudidaya di dekatnya semua mundur beberapa langkah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak, banyak lempengan batu di lapangan latihan seni bela diri hancur. Sudut mulut semua orang berkedut. Hanya gelombang energi spiritual saja sudah cukup untuk menghancurkan lantai batu. Kekuatan seorang master bela diri benar-benar menakutkan. Namun, para ahli dari berbagai kekuatan menstabilkan tubuh mereka dan menahan angin yang mengamuk. Mereka mengangkat mata mereka untuk melihat medan perang, dan ekspresi mereka semua membeku. Tangan Xiao Ziji sudah mendukung segel pengumpulan roh agung. Meskipun lempengan batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping, tubuhnya lurus sempurna. Dia benar-benar mengambilnya. Bagaimana mungkin? Mata kakak senior dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan Murong Xin di sebelahnya sangat terkejut. Dia mengira Xiao Ziji bisa menerimanya, tapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Para ahli dari berbagai faksi juga tercengang. Itu adalah cetakan telapak tangan dengan kekuatan 150 kg. Dia bahkan tidak menekuk tubuhnya setelah mengambilnya. Seberapa kuat tubuhnya? Semua orang terkejut. Jun Changqiao dan murid tulang besi itu tersenyum. Kekuatan King Lin Feng tidak buruk, tetapi Xiao Ziji ditempa oleh gravitasi di menara pengalaman sepanjang hari. Ingin menekannya, mustahil. Suara mendesing. King Lin Feng mendarat di tanah dan mempertahankan kekuatan jejak telapak tangan. Sok muncul di hatinya. Kekuatan telapak tangannya sebanding dengan master bela diri kelas 5 biasa. Sulit dipercaya bahwa lawannya bisa menerimanya dengan mudah. Suara mendesing. Dia melompat ke udara lagi, membentuk segel pengumpulan roh hebat kedua dan menekannya ke bawah. Telapak tangan kedua, ini terlalu luar biasa. Semua orang berseru. Fakta bahwa murid sekte musim semi suci bisa membentuk kartu truf yang begitu kuat mengejutkan semua seniman bela diri dari berbagai faksi. Ini sudah berakhir, Penatua Jin berpikir dengan kepastian mutlak. Dia tidak percaya bahwa seorang guru bela diri kelas 5 dapat menahan dua segel pengumpulan roh agung dengan kekuatan 150 kg. Murong Xin mengerutkan kening dan berkata, belum terlambat untuk mundur sekarang. Xiao Ziji berteriak dengan marah. Seragam sekolahnya tercabik-cabik, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Jangan tanya kenapa celananya tidak robek, karena itu tidak senonoh. Ledakan, segel pengumpulan roh agung kedua menekan telapak tangan pertama. 150 kg kekuatan bergabung dengan yang pertama, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Retak, retak, retak. Kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan menciptakan kekuatan yang menindas, menghancurkan lempengan batu di arena seni bela diri dan menggulung busa dan debu batu. Kerumunan tidak bisa melihat situasi di area pertempuran. Tetapi mereka yakin bahwa murid tulang besi telah ditekan oleh kedua telapak tangan. Ekspresi para ahli dari berbagai kekuatan berubah serius. Saat telapak tangan ditekan, mereka bisa dengan jelas melihat otot kuat Xiao Ziji, memberi mereka perasaan seperti tembok besi. Mungkin, dia bisa mengambilnya lagi. Seperti yang diharapkan. Ketika debu menghilang, semuanya menjadi jelas. Tulang belakang Xiao Zuiji masih sekuat baja. Tangannya memegang segel pengumpulan energi besar yang bertumpuk.
Retakan, seluruh arena terdiam, Penatua Jin dan seniman bela diri lainnya tercengang. Fiuh, pada saat ini, Xiao Ziji menurunkan tangannya dan membungkuk. Hahaha, dia tidak tahan lagi. Dia akan ditekan. Pemimpin fraksi pedang panjang tertawa. Qin Haoran dan yang lainnya juga tersenyum. Meskipun penampilan Xiao Ziji mengejutkan mereka, dia masih ditekan dan dikalahkan oleh King Lin Feng. Penatua Jin juga tertawa, tapi begitu dia bangkit, senyumnya membeku. Ah, setelah membungkuk sampai batas tertentu, Xiao Ziji berdiri dengan urat biru muncul di otot-ototnya. Cukup, dalam sekejap, dia berdiri lagi, dan dengan ledakan kekuatan, dia langsung mendorong keluar segel pengumpul roh agung di tangannya. Mata semua orang akan keluar. Ternyata pria itu membungkuk bukan karena dia tidak tahan lagi, tetapi karena dia ingin menggunakannya sebagai penyangga untuk mendorong kedua telapak tangannya. Wajah Qin Haoran dan yang lainnya hampir dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Lagi pula, lucu untuk menertawakan Xiao Ziji ketika mereka melihat bahwa dia tidak tahan lagi. Cukup, ketika telapak tangan didorong keluar, King Lin Feng mendarat di tanah dengan wajah pucat. Melakukan dua segel pengumpulan roh agung berturut-turut mungkin mengesankan, tetapi itu juga menghabiskan banyak stamina dan energi spiritual. Kesempatan bagus, kata Jun Changqiao.